Saya kira kita tinjau kembali, karena HAM itu kan tidak melindungi dirinya tapi melukai, mendiskriminasi orang lain ya. Tapi kalau bicara beban, nah ini yang saya kurang mungkin ya, saya tidak setuju ketika punya anak menjadi beban gitu. Iya. Dan itu bukan beban, itu sebuah sunatullah. Kalau itu menjadi sebuah diskusi, is okay. Tapi kemudian itu ditelan secara bulat-bulat gitu ya, dan menjadi keyakinan, bahkan mungkin menjadi sebuah kampanye ulang gitu. Iya. Saya kira ini yang harus kita koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa untuk Suara NU, podcast Suara NU dimanapun berada. Kali ini edisi spesial. Apa spesialnya? Karena kita berada di kantor Ketua Komisioner Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar hari wabarakatuh, ini? Mbak Leni. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, untuk edisi spesial hari ini kita menanggapi beberapa isu tentang child free. Ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena telah disampaikan oleh influencer yang sedikit mengkampanyekan tentang child free. Jadi kita di sini akan mengetahui sisi bagaimana KPAI menyikapi atau memandang dari child free itu sendiri. Iya. Mbak, ini gelisah ini. Iya. Gimana untuk child free? Agak viral ya. Iya. Di masyarakat mungkin agak bertanya juga kalau kita definisikan child free itu free kan bebas, child anak. Ini anak Iya, bebas atau anak bagaimana bebas. gitu Atau membebaskan ya. anak, Membebaskan gitu. anak. Iya. Tapi bolehlah diambil garis merahnya ya. Kalau saya lihat juga mengamati di media gitu, media sosial terutama bahwa ada hubungan rumah tangga atau suami istri yang kemudian membebaskan tidak memiliki anak, dan itu dianggap itu pilihan. Menjadi salah satu motivasi untuk misalnya lebih bahagia, lebih punya anti aging itu kalau mungkin lebih cantik, lebih terawat, lebih awet muda, mungkin ke sana arahnya ya. Ya, tentu kalau saya sebagai KPAI ini hanya bagian kecil dari situasi dan kondisi perlindungan anak yang harus selalu kita suarakan ya, karena pasti menanggapinya pun harus berbagai perspektif gitu ya, kemudian cara pandang yang mungkin beragam dari semua orang. Tentu kalau saya melihat sebagai KPAI di sini tidak bisa lepas dari spektrum bagaimana kita memandang perlindungan anak. Pertama, kalau kita memiliki adat budaya ya, nilai-nilai keagamaan, saya meyakini sampai saat ini bahwa yang disebut maqasidus syariah salah satunya adalah menjaga anak-anak gitu ya. Ini setara dengan hifdzul din, menjaga agama. Saya yakin di dalam seluruh undang-undang di Indonesia pasti sangat dilindungi bagaimana manusia beragama, kemudian hifdzul mal ya, dan lain-lain. Saya tidak bisa terangkan satu-satu karena di sini ada hifdzul asal, yaitu bagaimana menjaga keturunan. Itu artinya baik itu mereka berkeluarga maupun tidak, anak-anak dimanapun, dan bagaimana motivasi seseorang berkeluarga itu tentu ada wilayah spesifik yang di situ adalah menjaga keturunan, menjaga generasi. Nah, ini yang kedua, spektrumnya adalah selain nilai-nilai keagamaan adalah ada ruang kemanusiaan atau kita mengenalnya hak asasi manusia. Nah, ini spektrum kedua tentu lebih menekankan bahwa ketika seseorang ingin menjalankan, ingin menikmati, memajukan hak-haknya, diantaranya dalam hak misalnya tentang perlindungan anak di sini kan mereka juga dilindungi di dalam keluarga. Anak-anak ini dilahirkan juga di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana dengan mereka yang misalnya dilahirkan tanpa keluarga ya, atau situasi dan kondisi perang, situasi konflik. Nah, ini pun mereka tidak boleh didiskriminasi, artinya harus ada perlindungan. Betul. Nah, konteks di dalam keluarga yang mungkin kaitan dengan child free ini menurut saya itu justru kaitan hak asasi manusia untuk memiliki anak ataupun tidak itu sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang. Tetapi mengkampanyekan untuk tidak punya anak dan ini bagian misalnya untuk sesuatu yang jauh lebih baik, saya kira kita tinjau kembali, karena HAM itu kan tidak melindungi dirinya tapi melukai, mendiskriminasi orang lain ya, akan tetapi saling melengkapi, saling melindungi. Betul. Nah, jadi spektrum inilah yang mengetengahkan bahwa kita harus moderat, kita harus memiliki kesungguhan dalam merawat generasi ini, bahkan keluarga menjadi tempat sebaik-baiknya untuk tumbuh kembang anak, generasi gitu ya, dan menjaga keturunan sampai hari depan. Nah, saya kira yang ketiga ini lebih simple tapi
kita juga harus benar-benar bekerja keras gitu ya dalam merawat bonus demografi. Artinya di sini sudah ada program pembangunan. Kita sudah bisa meramal kapan itu bonus demografi di Indonesia ini akan diraih. Misalnya dari Bappenas laporannya 2043, karena pada fase itu manusia akan usianya itu akan di atas 16 tahun dan lebih banyak di atas di bawah 45 tahun. Artinya ruang produktivitasnya luar biasa. Tapi produktivitas ini akan dibawa kemana? Apakah menjadi criminalized? Apakah menjadi pengangguran? Apakah menjadi orang-orang yang mungkin hanya menikmati pesatnya teknologi? Ini yang harus direkayasa, dipastikan, dan kemudian memiliki momentum atas 2045 ini semua orang produktif, memiliki peningkatan etos kerja, berpendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang hari ini sedang kita arahkan, sedang kita besarkan, sedang kita rawat menuju bonus demografi ini sudah menjadi pribadi yang mandiri ketika saat ini. Mereka sudah produktif. Nah, kembali ke Child Play ini. Spektrum saya di sini adalah bagaimana menempatkan cara pandang bahwa setiap keluarga sesungguhnya beritikad, bertujuan gitu ya, setidak-tidaknya untuk memberikan keturunan yang baik, keturunan yang disiapkan nanti untuk menjadi pemimpin di masa depan. Perihal ada hari ini kita temukan hal seperti itu, mari kita saring, mari kita seleksi informasinya ya, dan mari menurut saya untuk tidak bersinggungan, bergesekan dengan hak asasi manusia lainnya. Dan tentu saja kalau dari sisi keagamaan, dari sisi nilai-nilai keindonesiaan, saya kira kurang tepat, kurang relevan ya. Tetapi ini menjadi bagian penting. Ayo justru kita ajak bersama untuk sama-sama memahami bahwa perlindungan anak ini adalah gerakan bersama, adalah tujuan bersama untuk kemaslahatan, tentu kesejahteraan, terutama di Indonesia dan negara-negara. Saya kira ini bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak perlu juga Indonesia atau masyarakat merasa khawatir akan ketidakbahagiaan ketika memiliki anak. Iya, saya kira kalau kita terlibat aktif ya, apalagi direncanakan, itu sesuatu yang justru memberi kebahagiaan gitu. Karena apa? Betapa kita berhasil membangun sebuah keturunan, generasi lah saya katakan, itu menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Mungkin saya dilahirkan oleh orang tua yang saat itu pengetahuannya belum begitu pesat dari teknologi, ilmu pengetahuannya belum begitu sangat terbuka. Tapi hari ini gitu ya, kita sudah melahirkan anak yang mungkin ilmu pengetahuannya juga jauh lebih kuat, lebih hebat. Tetapi kan ada nilai fundamen, nilai-nilai landasan, misalnya tadi keagamaan, nilai moral itu kan diturunkan gitu ya, dan kemudian diciptakan di dalam keluarga itu untuk membangun atas dasar menuju pada membentuk atau membangun anak-anak ini supaya menjadi generasi yang kita dambakan, yang kita inginkan, yaitu mereka lebih berkarakter, mandiri gitu ya, memiliki rasa cinta pada Indonesia, nasionalis dan lain sebagainya. Nah, tentu kebahagiaan macam apa lagi sih yang kita cari gitu ya. Nah, jadi untuk mungkin beberapa kelompok atau rekan-rekan, dan boleh saya bilang netizen kan begitu ya, menyampaikan bahwa lebih bahagia tidak punya anak. Saya kira kalau untuk konsumsi pribadi dan kemudian ada spektrum pribadi, saya kira ya kita sih kan itu tidak bisa kita juga untuk memaksa orang untuk sama pandangan dengan kita. Tetapi kalau saya lebih melihat justru aspek kemaslahatan dari atau titik temu ya atas tujuan bersama, bahwa sesungguhnya kalau dilihat dampak kebahagiaan atau kesejahteraan umat manusia justru bersumber dari keturunan anak itu jauh lebih membahagiakan, jauh lebih mensejahterakan kita semua. Makanya kalau ada hal-hal yang anak korban, misalnya ya situasi yang membutuhkan perlindungan khusus, nyatanya anak-anak banyak korban kekerasan, korban bully dan lain sebagainya. Justru ini bagian penting kita. Jangan sampai hak anak ini kemudian bergeser, tercerabut oleh lingkungan, oleh situasi, bahkan mungkin tidak ada pengasuhan dari orang tua. Sebisa mungkin spektrum perlindungan anak ini memberi perlindungan optimal. Tidak boleh ada yang terdiskriminasi, tidak boleh ada anak yang terlewat gitu.
Jadi sekali lagi saya menekankan kepada masyarakat Indonesia bahwa campaign atau ajakan seperti itu saya kira kita kembalikan kepada dasar nilai, kepada bagaimana cara kita juga memahami nilai keagamaan, dan tentu kalau konteks yang dicari adalah tujuan kebahagiaan atau tujuan yang bersifat ya tadi hal-hal yang menurut seseorang atau kelompok lebih baik, justru saya ingin membaca, ingin lebih mengeksplorasi kebahagiaan yang kita tuju adalah kemaslahatan, terutama di dalam umat manusia, saling menjunjung, menghormati hak asasi manusia, dan itu bisa bersumber dari anak-anak Indonesia, anak-anak yang memiliki pendidikan, perlindungan, juga mereka yang sudah mandiri dan berakhlak. Itu yang akan kita dapat. Mungkin kita bisa begini Bu, memandang dari beberapa orang yang setuju dengan child free itu kan merasa bahwa ada sisi keberatan dalam ekonomi ke depannya. Atau dianggap bahwa adanya anak ini merasa terbebani dengan urusan ekonomi. Ini bagaimana? Ya, itu pendapat ya, personal ya. Iya, personal. Karena pada akhirnya kita punya ataupun tidak anak ya, itu kan tetap ada kebutuhan ekonomi, dan itu bukan beban, itu sebuah sunatullah gitu. Artinya setiap orang yang punya kehidupan ya pasti akan sangat membutuhkan ekonomi itu, dan ini dalam berbagai pembelajaran sebagai makhluk sosial lah bahasanya ya, dan lain sebagainya, itu sudah pasti akan membutuhkan itu. Tetapi kalau bicara beban, nah ini yang saya kurang mungkin ya, saya tidak setuju ketika punya anak menjadi beban gitu. Yang disebut dengan beban dan tidak itu kan bagaimana menyikapi dan menjalankannya. Kalau kita lihat bagaimana pemerintah hari ini misalnya mengkampanyekan bahwa berkeluarga itu jangan 3T atau 5T itu ya, jangan terlalu dekat, ya kan, jangan terlalu jauh, jangan terlalu sering. Nah, ini kan menunjukkan bahwa perencanaan dalam aspek berkeluarga itu sangat besar. Dan itu yang menunjuk pada aspek kesejahteraan gitu ya. Nah, hari ini itu tidak ada bahasan itu kalau hanya pilihannya punya anak atau tidak. Iya kan? Hanya stuck sampai di situ. Tapi kita harus lebih saya sebetulnya juga ingin mengajak diskusi pada teman-teman yang berpikiran bahwa lebih kalau tidak punya anak itu lebih sejahtera misalnya, karena lagi-lagi gitu ya, positioning kesejahteraan itu justru semuanya itu berangkat dari bagaimana seseorang secara fisik ya, secara psikologis, secara sosial, secara spiritual itu justru mendapatkan situasi dan kondisi yang jauh lebih baik. Nah, ini nggak bisa diukur dengan satu variabel dengan tidak punya anak misalnya. Nah, ini yang saya kira mari kita tempatkan ya pada misalnya aturan perundangan, pada pembahasan pembangunan, atau ya saya kira secara arif lah kita juga bisa berdiskusi bahwa ukuran-ukuran punya anak dan kemudian menjadi beban ekonomi, saya kira bukan menempatkan pada seseorang akhirnya memilih tidak punya anak gitu, melainkan ya justru bagaimana kita semua memiliki aspek keturunan ini tetapi memberikan kesejahteraannya. Ini yang sebenarnya menarik untuk selalu kita bahas, kita diskusikan, karena berarti kita berjalan nih dalam roda kehidupan yang saat ini sedang berjalan. Gitu, dan ini membuktikan banyak anak banyak rezeki, seperti orang dulu bilang. Tapi jangan juga diinterpretasikan akhirnya banyak anak aja deh. Akhirnya tiap tahun punya anak lah. Kita berarti juga bertentangan itu dengan program pemerintah kan. Artinya yang ada manajerial, ada perencanaan gitu. Betul. Makanya ya saya pikir itu juga ya sebuah mitos ya, banyak anak banyak rezeki. Karena ya sesungguhnya punya anak pun ya kita harus tetap dalam koridor memelihara, merawat, mengasuh, membesarkan, dan jangan lupa kalau dalam Undang-Undang 35 2014 tugas fungsi orang tua terhadap anak itu mencegah perkawinan anak diantaranya, menanamkan budi pekerti dan kecintaan terhadap tanah air. Itu menjadi bagian penting, bukan hanya memberikan asupan, memberikan hak dasar ya yang tadi disebut gitu. Nah, ini semua kan sesungguhnya sebagai seorang manusia yang kemudian berkeluarga, kemudian melihat urgensi justru kita bagian dari merawat peradaban, merawat generasi, yaitu ya sama-sama membesarkan dan memberikan kesejahteraan kepada anak-anak kita. Iya, betul. Jadi ingat ada satu negara yang kemudian krisis anak nih, sampai ada beberapa TK yang tutup karena memang anak kecil-kecilnya udah sedikit. Contoh Jepang itu, ya. Apakah
Indonesia dengan kampanyenya child free ini mereka mengupayakan akan menjadi Jepang kedua atau bagaimana? Ya kan sebenarnya target bonus demografi itu beragam ya dari berbagai negara. Mungkin Indonesia seperti yang disampaikan Bappenas di 2045 gitu. Nah kalau Jepang mungkin dia bicara saat ini di 30 tahun yang lalu gitu. Sehingga hari ini seperti tadi saya bilang akan muncul usia 16 tahun ke atas dan 45 tahun ke bawah, disinilah kelompok produktif. Nah, Jepang mungkin hari ini sudah sedang memetik di 16 tahun ke atas dan kemudian di kurun usia produktif ini. Jadi saya kira kalau baseline-nya penelitian ya, baseline-nya pembangunan di berbagai negara, saya sih percaya saja gitu. Tapi kemudian apakah ini dianggap krisis dan kemudian menurunkan kesejahteraannya? Tidak juga. Jepang tetap didaya ya. Jepang ekonomi maju gitu. Coba kita juga sebetulnya harus melihat juga mungkin best practice-nya. Bagaimana hari ini manusia-manusia produktif ini kemudian bertanggung jawab di sana dan memberikan dukungan atas kesejahteraan bangsanya. Saya kira ini bagian penting yang harus kita coba ungkap, coba lihat gitu ya. Nah, kalaupun Indonesia dianggap sedang menyuarakan child free, saya bilang juga tidak. Karena di satu sisi kita gencar dengan misalnya saya sebut aja arahan Presiden terkait program prioritas nasional itu terkait pengasuhan. Siapa yang diasuh? Emang emak diasuh bapaknya? Bukan. Pasti mengasuh anak. Pasti mengasuh anaknya. Dan kemudian justru dua-duanya terlibat dalam pengasuhan ini, ya kan? Bukan hanya ibunya, bukan hanya bapaknya. Disinilah konteks yang harus kita bedakan. Seseorang bicara demikian dan lain sebagainya, jangan terlalu dirisaukan. Karena hari ini Indonesia sudah on the track dalam RPJMN misalnya ya, bagaimana capaian kita di 2024, kemudian masuk lagi di 2029 gitu ya. Jadi ada fase-fase pembangunan dan kalau berbagai pihak juga mengatakan bertentangan dengan nilai keindonesiaan, nilai keagamaan, ya menurut saya sah-sah saja gitu. Tapi spektrum saya 3 hal tadi di depan memang saya kira gitu bagian penting dari kita semua untuk berpikir kritis bahwa child free ini juga mungkin iya fenomena, tapi kemudian kalau kita sudah masuk dalam ruang lingkup pelindungan anak, mari kita fokus saja bahwa ruang berkeluarga ini harus direncanakan, bahwa anak ini keberadaannya memang kita harus kita cintai, kita syukuri, sekaligus kita lakukan langkah-langkah perlindungan supaya optimal dengan tujuan-tujuan tadi, bahwa bangsa ini, negara ini tidak mungkin bisa lestari, tidak mungkin bisa lebih maju kalau tanpa generasi yang sangat handal yang kita ciptakan secara mandiri. Betul sekali, saya setuju ini dengan Ibu Ketua KPAI. Jadi, apa pesan penting yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang sudah mulai resah dengan child free? Ya, pertama kita ini bermedsos ya, tidak bisa keluar dari planet netizen dari media ya, informasi, ITC, information, teknologi kan gitu ya, communication. Nah ini satu hal yang luar biasa, terus kita akan bersinggungan dengan itu semua. Jadi hal-hal yang bersifat suara-suara yang memang menunjukkan misalnya hal-hal yang menimbulkan keresahan, banyak pertanyaan. Kalau itu menjadi sebuah diskusi is okay. Tapi kemudian itu ditelan secara bulat-bulat gitu ya, dan menjadi keyakinan, bahkan mungkin menjadi sebuah kampanye ulang gitu. Saya kira ini yang harus kita koreksi karena itu membutuhkan kebijakan atau rasa awas diri, kesadaran kita gitu ya untuk justru lebih menelaah, lebih banyak belajar dan lebih banyak sharing pendapat dan perspektif. Ini harus kita jalankan mau tidak mau gitu karena ini bersifat informasi, maka kita tidak bisa hanya dari salah satu sumber. Yang kedua, masyarakat Indonesia harus lebih kritis dan harus lebih melihat di mana sisi kepentingan kita hidup ini justru memberikan perlindungan, memberikan optimalisasi terhadap anak. Jadi nggak mundur lagi kita kalau nggak punya anak lebih bahagia, tapi
ketika kita berkeluarga, maka ini sebuah hal yang pasti akan kita temukan di depan mata kita punya anak. Justru itu perencanaannya. Bagaimana gitu. Program pemerintah yang berkaitan dengan misalnya bimbingan perkawinan, bimbingan remaja usia sekolah, kemudian program-program kesehatan reproduksi, saya kira lebih menunjukkan pada bagaimana kita semua memiliki awareness dalam fungsi-fungsi reproduksi yang artinya ya punya anak itu gitu. Ya kan, laki-laki perempuan itu akan menjadi pembelajaran. Jadi mari kita lebih tersedot, lebih berfokus pada pembelajaran atau edukasi publik yang terkait justru bagaimana terkait perlindungan anak. Ya. Nah, yang ketiga saya kira hari ini masyarakat Indonesia tidak perlu cemas berlebihan, khawatir berlebihan. Setidak-tidaknya kalau kita berpandangan, berpatokan pada baik itu keyakinan nilai yang kita miliki gitu ya, kemudian juga apa yang sedang kita jalankan, misalnya yang sudah memiliki anak, bahkan orang-orang yang akan berkeluarga untuk melihat apakah benar nih dampak child free ini akan kesejahteraan atau tidak. Justru sebaliknya kalau saya, mari rencanakan itu semua gitu ya. Mari kita justru memberikan perkawinan ini menghasilkan generasi. Di dalam undang-undang ada anak angkat, ada anak asuh. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu sesungguhnya yang memang misalnya belum punya anak pun sangat terbuka peluang mengangkat anak-anak ini untuk kesejahteraan tadi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ruang lingkup semua keluarga punya anak, sehingga mau kampanye, mau bentuknya sosialisasi dan ajakan itu akan tertepis dengan sendirinya. Karena situasi kebahagiaan yang kita temukan justru dengan memiliki keluarga, kesejahteraan anak kita. Bahkan kita mengajak perlindungan terhadap anak-anak di seluruh bangsa, di seluruh lingkungan ya, bukan hanya anak dan keluarga kita gitu. Jadi itu pesan saya gitu ya. Masyarakat Indonesia saya kira sudah lebih cerdas, lebih kritis bahwa yang kita hadapi hari ini, viralitas terkait child free ini kita bisa tanggapi dengan secara wajar, dengan secara kita juga memiliki berangkat dari spektrum yang beragam, dan kita sendiri punya argumentasi yang sangat kuat bahwa kesejahteraan itu justru dengan membangun anak-anak kita, generasi bangsa dengan cara yang lebih baik lagi. Baik, Ibu, terima kasih sudah memberikan pencerahan terkait child free untuk masyarakat Indonesia. Ya. Saya cukupkan, terima kasih untuk baik, Mbak Leni. Sampai jumpa ya teman-teman netizen. Pemirsa podcast Suara NU dimanapun berada, barusan kita sudah menyimak dengan bersama-sama bahwa tidak perlu merisaukan dengan hadirnya child free, isu yang disebarkan untuk masyarakat Indonesia. Tetap berkeluarga, tetap berbahagia, dan tetap memiliki anak untuk menambah kebahagiaan. Begitu Ibu ya? Ya. Baik, sekian dari saya Leni Rodia, host podcast Suara NU. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.